Muhammad, dosen pengampu statistik ekonomi digital, dalam hal ini Bunda Kesehatan SEMSI. Muhammad, dan saya banggakan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita pada atas Allah SWT dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Baik, terlebih dahulu perkenalkan saya Ahmad Hidayat. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Ekonomi kelas A dengan NIM 903001207 dan saya merupakan mahasiswa dari Kabupaten Lumajang. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kita mengenai penelitian saya. Dan kemudian saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Lumajang. Baik teman-teman, di dalam penelitian saya tersebut ada kemudian beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai hipotesis awal saya. Nah, hipotesis itu sendiri merupakan dugaan awal saya mengenai penelitian yang saya kemudian teliti. Pertama, indeks pembangunan Indonesia berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan pada titik ekstra. Yang kedua, indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan negatif terhadap pengangguran di Kabupaten Segar. Jadi ada kemudian tiga variabel yang kemudian saya angkat pada penelitian kali ini. Pertama itu variabel terikat yaitu indeks pembangunan manusia, dan kemudian X1 dan X2 dalam hal ini variabel bebas yaitu kemiskinan dan pengangguran. Baik teman-teman, mari kita masuk pada penjelasan awal selanjutnya, yaitu mengenai tinjauan teori yang kemudian saya angkat. Nah, di sini teman-teman ada tiga variabel yang kemudian saya angkat. Yang pertama itu pengangguran, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia. Nah, pengangguran itu apa teman-teman? Ada dua pendapat dari atau teori yang dikemukakan oleh ekonom. Yang pertama, menurut Keynes 1998 atau 1996 mengatakan bahwasanya pengangguran merupakan akibat dari kurangnya permintaan efektif, dan untuk mengatasinya Keynes menyarankan agar memperbesar atau pengeluaran konsumsi. Kemudian yang kedua, menurut Karl Marx, pengangguran adalah gejala sistem kapitalisme. Jadi kedua ekonomi ini memberikan definisi yang berbeda terhadap pengangguran itu sendiri, tetapi alur atau tujuan dari definisi tersebut punya sangat berbeda. Jadi itu saya simpulkan bahwa pengangguran adalah orang atau penduduk yang tidak melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang produktif, nah, sehingga dia tidak memiliki penghasilan. Baik, kemudian selanjutnya itu teori kemiskinan. Nah, teori kemiskinan di sini ada tiga ekonomi yang saya angkat, yaitu Friedman, Karl Marx, dan Kuncoro. Tapi hanya satu yang ingin saya jelaskan, yaitu menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Jadi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Friedman ini menganggap bahwasanya ketidaksamaan atau kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan. Jadi ada kemudian penduduk-penduduk yang tidak memiliki kesamaan atau ketimpangan pendapatan sehingga dia bisa dikatakan sebagai penduduk miskin. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu teori tentang indeks pembangunan manusia. Nah, teori tentang indeks pembangunan manusia ini saya jelaskan secara singkat bahwasanya indeks pembangunan manusia adalah parameter yang kemudian pemerintah lakukan untuk mengukur bagaimana kemudian pembangunan manusia pada daerah tersebut atau pada suatu daerah tersebut. Jadi itu secara singkat pembahasan atau pengertian dari indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran. Itu akan masuk pada data statistik yang kemudian saya ambil dari penelitian saya. Yang pertama itu data pengangguran, kemiskinan, dan IPM. Masing-masing data yang saya ambil itu berasal dari Kabupaten Bintang dan dibuat pada tahun 2006 sampai 2020, baik itu indeks pembangunan manusia, kemiskinan, dan pengangguran. Baik teman-teman, masuk dari tes dan korelasi dengan berbeda. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai regresi dan korelasi negara berdata. Dari hasil pendataan saya mulai dari tahun 2006 sampai 2020, saya telah kemudian mengambil tiga variabel di situ yang sebelum dijelaskan. Yang pertama G, variabel tetap atau variabel terikat, yaitu indeks pembangunan manusia, indeks X sebagai bebas, dan hal ini pengangguran dan kemiskinan. Nah, kemudian saya jumlahkan dan saya dapat mengambil nilai. Yang pertama nilai A, yaitu 25,2597, kemudian B1 yaitu min 3822,2577, dan B2 yaitu min 2649,8145. Jadi itu hasil akumulasi dari regresi dan korelasi yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk pada kemudian hipotesis. Apa sih kita tahu apa analisis of variance digunakan untuk melakukan analisis potensi komputer. Yaitu analisis komparatif dengan menggunakan BST, yaitu dengan menggunakan perbedaan yang dan dua poin efektif bila lima perbedaan dua. Nah, dari hasil penelitian hipotesis menggunakan perbedaan IPM, pengangguran, dan kemiskinan. Hasil analisis saya menggunakan berarti posisi itu nol, B1 dengan B2 dengan nol, A1 dengan B1 tidak dengan B2 tidak dengan nol.
Karena ternyata nilai X tabel itu 5%. Saya mengambil 5% dari nilai saya. Kemudian hasil tabel atau X tabel itu 3,89. Nah, kemudian apa yang kemudian? H atau hipotesis ternyata diterima apabila X 0 lebih kecil daripada 3,89 atau X tabel. Kemudian H0 ditolak apabila X 0 lebih besar daripada 3,89 atau X tabel. Nah, yaitu min 90,2521 dan pengujian JKR ini 3672806467 dan JKE yaitu 36727397. Kemudian teman-teman, masuk pada tempat apa? Rata-rata. Ini ada dua impor yaitu ST, jika DB, RK dan F0. Nah, dari hasil tersebut, saya mendapatkan F0 yaitu sebesar min 6. Nah, jadi saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya karena F0 sama dengan min 6, maka dari hasil akumulasi dari teman-teman, saya mendapatkan kesimpulan bahwasanya F tabel dan F itu yang F0 yaitu F itu yaitu sebesar min 6. Nah, kesimpulannya yaitu karena F itu sama dengan min 6 lebih besar daripada F tabel 0,1 sebagai A-nya, kemudian 27 sebagai hasilnya, jadi saya mendapatkan 3,89. Maka hipotesis dinyatakan boleh ditolak. Jadi ada pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Jadi itu tadi sekian dari presentasi saya mengenai penelitian yang saya dapatkan dari Kabupaten Gerindra. Kurang lebih saya menjelaskan apabila ada kebaikan dari Allah dan apabila ada keburukan ada tanya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.